adalah Cesa Salama, biasa dipanggil Cesa. Saya di SMP Negeri 9 Gresik ini menjabat sebagai Ketua OSIS tahun periode 2019-2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang keosisan. Apa sih OSIS itu? Secara garis besar, kepanjangan dari OSIS yaitu Organisasi Siswa Intrasekolah. Secara umum, OSIS merupakan organisasi yang berada di tingkat SMP maupun SMA dan satu-satunya organisasi resmi yang dimiliki oleh sekolah. OSIS juga merupakan organisasi yang melatih di bidang kepemimpinan. Dengan mengikuti OSIS, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan di dalam kelas. Menjadi pengurus OSIS juga harus mempunyai pemikiran yang ganda, yang artinya kita harus bisa membagi waktu antara kapan kita harus belajar dan kapan kita harus mengurus OSIS. Nilai di dalam kelas juga sangat penting, kita harus mengimbanginya. Menjadi pengurus OSIS juga harus mempunyai tekad dan semangat juang yang tinggi, karena OSIS adalah awal dari kesuksesan. Apabila kita niat dari hati, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Hasilnya pun tidak langsung instan, tetapi kita akan merasakannya di masa depan nanti, 2-3 tahun ke depan. Dengan adanya OSIS di sekolah, maka para guru akan merasa lebih ringan dalam melaksanakan kegiatan yang diadakan oleh sekolah, karena para OSIS akan membantu serta melancarkan semua kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Selain itu, OSIS juga mempunyai fungsi bagi para siswa, yaitu sebagai pendorong kemampuan siswa akan melakukan kedisiplinan dan tidak melanggar peraturan. OSIS juga menjadi contoh serta panutan bagi para siswa. Kenapa sih kakak ikut OSIS? Karena menurut kakak, apabila kita mengikuti OSIS, kita akan mendapatkan pengalaman dalam berorganisasi. Pengalaman berorganisasi sejak dini akan memberikan kita manfaat yang berguna bagi kita. Apabila kita masuk ke dunia kerja nanti, kita akan merasa diuntungkan karena pernah bergabung dalam satu wadah organisasi. Yang kedua, kita bisa memanajemen waktu. Kemampuan serta keterampilan dalam manajemen waktu adalah hal yang sangat penting dan harus kita perhatikan. Kemampuan memanajemen waktu bisa kita dapatkan apabila kita bergabung dalam OSIS. Yang ketiga, mengasah jiwa kepemimpinan. Dan yang terakhir, kita akan diberikan keberanian untuk berbicara di depan umum. Bahkan kita juga akan merasakan kesan serta pengalaman tersendiri di dalamnya, yaitu suka maupun duka. Apa sih senangnya ikut OSIS? Yang pertama, kita akan merasakan solid sesama antar anggota OSIS. Yang solid itulah yang kami rasakan saat berkumpul. Yang awalnya kita kenalan, rapat, bercanda, dekat, dan solidaritas lah yang kami dapatkan. Yang kedua, kita tahu arti sebenarnya dari OSIS. Ya, di OSIS kita diajarkan untuk disiplin, bertanggung jawab, saling membantu, serta kerjasama. Apalagi di OSIS, kita akan diajarkan untuk menjadi pemimpin yang baik, bagaimana cara memanajemen waktu, dan bagaimana cara public speaking yang baik. Kita juga akan merasakan susah senangnya dalam berorganisasi. Yang ketiga, kita bisa mengadakan kegiatan atau perlombaan sendiri dengan mengajukan proposal ke kepala sekolah. Selanjutnya, ada struktur kepengurusan OSIS. Apa saja sih yang ada di dalam struktur kepengurusan OSIS? Yuk langsung saja, kakak akan menjelaskan. Yang pertama, ada pimpinan inti. Di atas pimpinan inti ada kepala sekolah, wakil kesiswaan, serta pembina OSIS. Di pimpinan inti ini ada 9 orang. Yang pertama, ketua OSIS. Tugas dari ketua OSIS yaitu menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang kedua, menyusun program kerja dan memimpin rapat. Yang kedua, ketua OSIS 1 dan ketua OSIS 2. Biasanya dipanggil dengan wakil ketua OSIS, tetapi di SMP Negeri 9 Gresik ini menggunakan ketua OSIS 1 dan ketua OSIS 2. Tugasnya yaitu yang pertama, bersama-sama dengan ketua OSIS menyusun serta menyiapkan program kerja.
Yang kedua, menggantikan ketua OSIS saat berhalangan. Dan yang ketiga, mengkoordinasikan seksi bidang. Yang ketiga, sekretaris. Apa sih tugas dari sekretaris? Pasti di sini banyak yang tahu apa tugas dari sekretaris. Yang pertama, mendampingi ketua OSIS dalam setiap rapat. Yang kedua, bertanggung jawab atas tata tertib administrasi organisasi. Yang ketiga, menyiapkan serta menyimpan laporan agenda kegiatan. Yang keempat, sekretaris 1 dan sekretaris 2. Tugasnya yaitu yang pertama, membantu sekretaris dalam menjalankan tugas. Yang kedua, menggantikan sekretaris apabila berhalangan. Yang kelima, bendahara. Tugas dari bendahara yaitu bertanggung jawab atas pengeluaran serta pemasukan keuangan yang ada di dalam organisasi. Yang keenam, bendahara 1 dan bendahara 2. Tugasnya yaitu membantu bendahara dalam menjalankan tugas. Yang kedua, menggantikan bendahara apabila ada halangan. Pimpinan inti juga melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah, tetapi kita harus yakin bahwa kita bisa dan kita harus membuktikannya. Peganglah niat kalian dan terus berjuanglah menjadi seorang pemimpin. Apabila kalian ingin menjadi pengurus OSIS, maka kalian harus niat dari hati dan harus meminta restu kepada orang tua, karena itu adalah hal yang sangat penting. Apabila kalian sudah masuk ke pengurus OSIS, maka kalian harus menjaga komitmen dengan OSIS. Jangan sampai di tengah-tengah jabatan kalian ingin mengundurkan diri. Nah, setelah ada pimpinan inti, selanjutnya yaitu seksi bidang. Yang pertama, seksi pengkaderan. Tugasnya yaitu membekali generasi baru untuk memahami nilai-nilai organisasi agar siap mengurus kepengurusan selanjutnya dengan sebaik mungkin. Program kerja yang dimiliki oleh Sekbid Pengkaderan yaitu yang pertama, PLS. Biasanya dilakukan pada saat penerimaan peserta didik baru. Kegiatan yang dilakukan oleh OSIS yaitu yang pertama, menyiapkan tempat, yang kedua, menyiapkan sound, dan yang terakhir, mengisi materi. Yang kedua, LDK. LDK dilakukan selama 3 hari. Kegiatan yang dilakukan oleh OSIS yaitu yang pertama, menyiapkan outbound, mengisi materi, dan pemilihan ketua OSIS serta pengukuhan. Yang ketiga ada pemilihan kepengurusan OSIS. Biasanya dilakukan pada saat jabatan sebelumnya setelah selesai menjalankan tugasnya. Biasanya yang dilakukan oleh anggota OSIS yaitu melakukan pendaftaran. Biasanya pendaftarannya dilaksanakan dengan berbagai macam seleksi. Yang keempat ada kultum. Biasanya dilakukan hari Jumat pada saat sholat Jumat. 2. Sekbid PPP. Tugas dari Sekbid PPP yaitu untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme yang tinggi di kalangan siswa. Program kerja yang dimiliki oleh Sekbid PPP yaitu yang pertama, upacara setiap hari Senin. Kegiatan yang dilakukan oleh OSIS yaitu menata barisan dan menata sound. Yang kedua, upacara 17 Agustus. Kegiatan yang dilakukan oleh OSIS yaitu menata barisan. Yang ketiga, menata parkiran. Biasanya dilakukan setiap hari Senin sampai hari Sabtu secara bergiliran. Yang ketiga, Sekbid PKS. PKS kepanjangan dari Pasukan Keamanan Sekolah. Tujuannya yaitu untuk menjaga serta memastikan keamanan di suatu tempat atau kelas-kelas. Proker yang dimiliki oleh Sekbid PKS yaitu yang pertama, melakukan sita HP dan sita sepeda. Yang kedua, menjaga keamanan sekolah apabila sekolah mengadakan suatu perlombaan atau kegiatan. Yang ketiga, melakukan patroli serta mengingatkan kepada siswa bahwa sudah waktunya sholat zuhur. Yang keempat, Sekbid PMP. Kepanjangan dari Sekbid PMP yaitu pengembangan minat bakat siswa. Tujuannya yaitu untuk menumbuh kembangkan kemampuan siswa dalam bidangnya masing-masing atau sesuai dengan minat bakat siswa. Program kerja yang dimiliki oleh Sekbid PMP yaitu yang pertama,
mendata ekskul yang ada di sekolah. Yang kedua, mendata anak yang ikut ekskul. Yang ketiga, mengawasi jalannya ekskul yang ada di sekolah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segbit yang kedua adalah Segbit KIPR. Segbit KIPR adalah segbit yang bertujuan untuk mengembangkan inovasi siswa dengan kegiatan interaktif sehingga menyebabkan meningkatnya pola pikir siswa. Program kerja pada segbit KIPR yaitu yang pertama, Lomba LKTI. Lomba LKTI adalah suatu program kerja yang dilaksanakan secara insidental dengan tujuan untuk mencari kader atau siswa baru yang berpengalaman pada penelitian. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa yang mengikuti lomba LKTI. Tugasnya yaitu semua pengurus OSIS membantu melancarkan pada kegiatan ini. Yang kedua adalah studi riset Goto Bali. Adalah suatu program kerja yang dilaksanakan secara insidental dengan tujuan agar siswa lebih berpikir kritis dan mengenalkan siswa pada dunia luar. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 8 saja. Kegiatannya yaitu semua pengurus OSIS membantu dalam menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan pada kegiatan ini, seperti menyiapkan kamar dan membagi bis. Yang ketiga adalah kunjungan FSG. Adalah suatu program kerja yang dilakukan secara insidental untuk mengenalkan penelitian pada siswa. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9. Tugasnya yaitu semua pengurus OSIS mengabsensi dan mengawasi siswa yang mengikuti kunjungan FSG. Yang keempat adalah ekstrakurikuler KTI. Adalah suatu program kerja yang dilaksanakan secara insidental dengan tujuan untuk meningkatkan siswa untuk lebih berpikir kritis dan mengenalkan pada siswa apa itu penelitian. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa yang mengikuti ekstrakurikuler KTI. Tugasnya yaitu semua pengurus siswa mengabsensi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler KTI. Tiga adalah segbit kewirausahaan. Segbit kewirausahaan adalah segbit yang bertujuan untuk mengembangkan sikap mental wira swasta sehingga terciptanya keterampilan, kekreatifan, dan kemandirian dalam menghadapi hidup. Program kerja yang terdapat dalam segbit kewirausahaan yaitu yang pertama, menjaga koperasi. Adalah suatu program kerja yang dilaksanakan pada hari Senin sampai Sabtu pada saat jam istirahat pertama dengan tujuan untuk membantu siswa dalam melengkapi peralatan sekolah dan untuk belajar berniaga. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh anggota segbit kewirausahaan. Yang kedua adalah bagi-bagi takjil. Pada program kerja ini dilaksanakan pada saat bulan Ramadan dengan tujuan untuk membagi rezeki kepada sesama dan sebagai tempat tali persaudaraan. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh pengurus OSIS sesuai dengan job yang sudah dibuat oleh segbit kewirausahaan. Tugasnya yaitu semua pengurus OSIS menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan pada kegiatan ini. Yang ketiga adalah bazar. Bazar adalah suatu program kerja yang dilaksanakan pada saat upacara kemerdekaan, tepatnya setelah upacara penaikan bendera dan setelah upacara penurunan bendera. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengurus OSIS dan sebagian guru dengan tujuan untuk memeriahkan hari 17 Agustus ataupun hari kemerdekaan. Tugasnya yaitu semua pengurus OSIS membantu menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan pada kegiatan bazar ini, seperti menyiapkan konsumsi dan perlengkapan lainnya. Segbit yang keenam adalah segbit literasi. Segbit literasi adalah segbit yang bergelimpung di dunia minat baca siswa yang bertujuan menanamkan rasa literasi yang sesuai dengan tujuan sekolah. Program kerja yang ada pada segbit literasi yaitu yang pertama, menukar buku literasi. Menukar buku literasi merupakan suatu program kerja yang dilaksanakan 1 bulan sekali dengan tujuan agar siswa tidak bosan dengan buku-buku sebelumnya dan menambah ilmu pengetahuan, budaya baca, serta wawasan bagi siswa. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengurus OSIS. Tugasnya yaitu semua pengurus OSIS menukar buku dari kelas 1 ke kelas lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh segbit literasi. Yang kedua adalah penilaian buku literasi. Penilaian buku literasi adalah suatu program kerja yang dilaksanakan 1 bulan sekali dengan tujuan meningkatkan semangat untuk membaca. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengurus OSIS. Tugasnya yaitu semua pengurus OSIS menandatangani dan menilai
buku literasi siswa sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga adalah penyediaan buku literasi. Penyediaan buku literasi adalah suatu program kerja yang dilaksanakan secara insidental yang bertujuan sebagai pembaruan dan penyediaan buku literasi bagi siswa. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9. Tugasnya yaitu semua pengurus OSIS mengabsen siswa yang sudah membawa buku dan mencatat siswa yang tidak membawa buku. Yang keempat adalah majalah. Majalah adalah suatu program kerja yang dilaksanakan yang bertujuan menjadi daya tarik siswa agar lebih aktif dalam bidang jurnalistik dan sebagai media publikasi kegiatan sekolah. Yang kelima adalah launching buku. Launching buku adalah suatu program kerja yang dilaksanakan 1 tahun sekali yang bertujuan untuk melaunching buku terbitan SMP Negeri 9 Gresik. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa SMP Negeri 9 Gresik. Tugasnya yaitu semua pengurus OSIS membantu melancarkan kegiatan launching, yaitu menyiapkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan, seperti menyiapkan sound, mendekorasi panggung, dan perlengkapan lainnya. Yang keenam adalah Pendikraf. Pendikraf adalah suatu program kerja yang bertujuan untuk mengisi waktu luang siswa dan menambah wawasan tentang kepenulisan dan mengarang. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa SMP Negeri 9 Gresik. Tugasnya OSIS yaitu mengabsensi siswa yang sudah mengumpulkan Pendikraf. Yang ketujuh adalah Game Rainbow Book. Game Rainbow Book adalah program kerja yang dilaksanakan 1 bulan sekali yang bertujuan sebagai game atau hiburan untuk anggota OSIS dan mengetahui kemampuan baca OSIS. Tugasnya yaitu semua pengurus OSIS mengikuti game ini dengan baik dan memahami seberapa tingkatannya mereka dalam kemampuan membaca. Kegiatan ini diikuti hanya oleh anggota OSIS. Segbit yang ketujuh adalah Segbit MM. Segbit MM adalah segbit yang bergelut di sosial media yang bertujuan untuk menyeimbangkan sosial media sekolah. Progres dalam segbit multimedia yaitu pertama Radio VOS. Radio VOS adalah suatu program kerja yang dilaksanakan setiap hari pada saat jam istirahat pertama yang bertujuan untuk mengisi waktu luang saat istirahat dan untuk menghibur warga sekolah agar tidak bosan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengurus OSIS sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Segbit MM, seperti sebagai penyiar, operator, dan pemegang atensi. Yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu program kerja yang dilaksanakan ketika ada suatu acara atau event yang bertujuan untuk mengabadikan setiap momen kegiatan sebagai bukti, dokumen, atau informasi, dan untuk mempublikasikan kegiatan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh anggota Segbit MM. Yang ketiga adalah sosial media. Sosial media adalah suatu program kerja yang bertujuan untuk mempublikasikan kegiatan sekolah atau keunggulan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan ketika ada event atau kegiatan besar. Nantinya akan dipublikasikan di sosial media sekolah seperti Facebook ataupun Instagram. Yang keempat adalah majalah dinding. Majalah dinding adalah suatu program kerja yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali yang bertujuan sebagai media untuk menyampaikan informasi dan mengembangkan kualitas anggota OSIS. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengurus OSIS. Tugasnya yaitu seluruh pengurus OSIS membuat suatu karya yang bernilai positif yang nantinya akan dipasang di mading multimedia. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang kelima adalah majalah. Majalah adalah suatu program kerja yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali yang bertujuan sebagai media untuk mempublikasikan informasi sekolah seperti kegiatan sekolah dan keunggulan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh pengurus OSIS dan bantuan para pembina. Yang keenam adalah pamflet atau poster. Adalah suatu program kerja yang dilaksanakan ketika ada event atau kegiatan besar yang bertujuan sebagai sumber pemberitahuan informasi kegiatan sekolah dan untuk menyampaikan informasi. Kegiatan ini dilakukan ketika ada event besar atau pemberitahuan kepada khalayak. Yang ketujuh adalah Twibbon. Twibbon adalah suatu program kerja yang dilaksanakan seperti untuk mengikuti teknologi yang lebih maju dan untuk meningkatkan daya tarik atau dukungan terhadap media sosial. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengurus OSIS ketika ada suatu acara seperti ada LDK dan acara lainnya. Nantinya ini Twibbon akan dipublikasikan di sosial media seperti di WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan sosial media lainnya. Sekian itu tadi pembahasan dari saya. Semoga kalian berminat untuk masuk ke organisasi OSIS. Pesan saya, tetap semangat belajar, jangan pernah putus asa, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Agustin. Di OSIS SMP Negeri 9 Gresik, saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal tahun periode 2019-2020. Di sini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya. Saya akan menjelaskan sekbid-sekbid yang ada di OSIS SMP Negeri 9 Gresik. Sekbid yang kelima adalah sekbid ketakwaan. Sekbid ketakwaan adalah sekbid yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesadaran beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Program kerja yang ada di sekbid ketakwaan yaitu yang pertama, infak. Infak adalah suatu program kerja yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis, tepatnya pada saat jam literasi, dengan tujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, untuk menghilangkan rasa dengki, kikir, dan iri hati, serta untuk mendidik semua warga sekolah untuk menjalankan kewajiban beramal. Tugasnya yaitu semua pengurus OSIS meletakkan dan mengambil kaleng infak yang ada di dalam kelas, serta menghitung uang hasil infak tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekbid ketakwaan. Yang kedua adalah piket mushola. Piket mushola adalah suatu program kerja yang dilaksanakan setiap hari dengan tujuan untuk menjaga kebersihan mushola. Yang ketiga adalah mading mushola. Mading mushola adalah suatu program kerja yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dengan tujuan sebagai wadah kreativitas pengurus OSIS. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengurus OSIS. Tugasnya yaitu semua pengurus OSIS membuat suatu karya yang bernilai positif yang nantinya akan ditempelkan oleh sekbid ketakwaan di mading mushola. Yang keempat adalah Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah suatu program kerja yang dilaksanakan secara insidental dengan tujuan untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk memperingati hari kelahirannya. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota sekolah, terutama kelas 7, 8, dan 9. Tugasnya yaitu semua pengurus OSIS menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan pada saat Maulid Nabi, seperti menyiapkan kebersihan mushola, menyiapkan sound, dan menyiapkan perlengkapan lainnya. Yang kelima adalah sholat Jumat dan sholat duha. Sholat Jumat dan sholat duha adalah suatu program kerja yang dilaksanakan setiap hari Jumat dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai wadah doa bersama oleh semua warga sekolah. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 secara bergantian. Untuk yang ke-6 adalah Pondok Ramadan. Pondok Ramadan adalah suatu program kerja yang dilaksanakan secara insidental dengan tujuan untuk mengajari pada siswa untuk lebih bersikap berakhlak karimah dan menunjukkan sikap kemandirian dan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 8 saja. Tugasnya yaitu semua pengurus OSIS membantu melancarkan kegiatan ini dengan menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan, seperti menyiapkan materi, menyiapkan sound, kebersihan mushola, dan menyiapkan perlengkapan lainnya. Yang ketujuh adalah takbiran. Takbiran adalah suatu program kerja yang dilaksanakan pada saat malam takbiran dengan tujuan untuk merayakan hari kebesaran Islam dan sebagai tali persaudaraan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 7 saja. Tugasnya yaitu semua pengurus OSIS membantu menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan pada saat kegiatan takbiran, seperti